Emak-emak ini kira-kira masuk surga apa enggak? Punya apa masuk surga? Apa yang dimiliki sehingga berharap masuk surga? Kita semua tahu dengan Asia binti Muzahim ya, istrinya Fir'aun. Dia harus disiksa, dibantai sampai mati, dihancurkan kepalanya dengan batu. Kita tahu dengan Sumayyah binti Khabbab, bagaimana dia mempertahankan agamanya, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Apa yang kita lakukan jemaah? Kita berharap surga Allah itu. Apa yang kita kerjakan? Maka tolong kita pandai bercermin ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia akan bersegera untuk menuju ke rumahnya. Karena dia takut. Kekhawatiran masuk neraka itu yang membuat orang akhirnya bersegera menuju ke surga. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang segera, nggak mengatakan nanti, andai kata, dia bersegera menuju ke rumahnya, dia akan sampai ke tempatnya, selamat dia. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan ini surga jemaah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang kerudung bidadarinya, kalau semua isi bumi ini digunakan untuk membeli kerudung bidadari, nggak cukup jemaah. Tapi kata Allah Azza wa Jal, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi perlu perjuangan ke sana. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau sebuah kain dari sutra. Kalau sekarang banyak kain yang lembut ya, tapi di masa itu kasar sama pakaian-pakaian para sahabat Nabi. Ketika kain lembut itu dipegang sama para sahabat, dia lihat, ya Allah, lembutnya, bagusnya, indahnya. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam melihat kepada mereka, lamanadilu Sa'ad. Kalian tahu sapu tangannya Sa'ad di surga itu lebih lembut dari itu, kata dia. Sapu tangan yang biasa digunakan, setelah digunakan dibuang, itu lebih lembut dari sana. Maka ahibati fillah, ketika berpikir masuk surga, Nabi alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada seorang wanita yang datang curhat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kita semua sering dengar cerita itu. Bahkan mungkin cerita itu sudah terpatri di dalam jiwa kita, tapi berat bagi kita untuk mengamalkan. Ini perempuan datang, lalu Nabi tanya sama dia, adzatu zaujin anti? Engkau punya suami? Kata wanita ini, na'am ya Rasulullah, aku punya suami. Kaifa anti lahu? Nabi tanya, gimana sikapmu kepada suamimu? Perempuan ini menjawab dengan jawaban kebanyakan perempuan. Kebanyakan wanita kalau ditanya bagaimana sikapmu kepada suamimu, ya aku nggak menyia-nyiakan dia, yang aku mampu aku layani. Kata wanita ini seperti itu. Terus apa Nabi mengatakan, barakallahu fiik, ahsanti. Nabi menyampaikan sebuah pesan kepada wanita ini untuk dibawa kepada seluruh wanita yang datang setelah dia. Unduri aina anti minhu. Lihat ya, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, kata dia. Lihat. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat. Jadi ingat, di rumah kita ada surga atau ada neraka. Ada orang itu yang Masya Allah ya,
Dia pembuka pintu kebaikan. Semuanya suka sama dia. Tapi ketahuilah, orang yang harus paling suka sama dia adalah pasangan hidupnya. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para laki-laki, besok pagi anak ada kajian khusus buat laki-laki. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama yang lain. Itu menjadi standar orang baik. Jadi kalau ada seorang wanita yang baik dengan kawannya, baik sama sohibnya, sama tetangganya, ya Allah, fulana masya Allah, padahal menurut suaminya tidak, maka harus berhati-hati. Engkau tidak perlu kesaksian dari orang-orang di luar sana. Mereka nggak tahu bagaimana sikapmu kepada surgamu dan nerakamu. Ahibati fillah, Anda masih ingat kisah seorang laki-laki yang curhat tentang istrinya, dan istrinya curhat tentang suaminya. Akhirnya ada datang menjumpai nih suami nih istri. Anda tanya, bang, kita dengarkan apa sih curhatan sang istri? Istrinya curhat, Anda punya suami nih Ustaz, pulangnya malam Ustaz, malam pulangnya, anak udah pada tidur, dia baru datang Ustaz. Sudah, iya. Anda tanya sama suaminya, bang, kenapa abang pulang malam? Ustaz, kata dia, anak itu menjaga anak-anak supaya tidak lihat keributan kita Ustaz. Anak nunggu anak-anak tidur Ustaz. Soalnya anak kalau pulang kerja ditanya dari mana, ngapain aja, terus panjang Ustaz. Akhirnya kita berantem Ustaz. Anak memilih biar anak-anak selamat, walaupun anak jadi kambing hitamnya. Ada laki-laki yang nggak betah di rumahnya karena rumahnya belum jadi surga. Oh, salahnya dia Ustaz. Kita nggak bicara dia sekarang. Kita bicara para wanita calon penghuni surga yang belum tentu masuk surga. Kita berharap masuk surga, tapi ternyata kebanyakan ada di neraka, kata Nabi SAW. Hidup cuma sekali, jangan. Mereka yang telah pergi meninggalkan dunia kepingin balik. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Kenapa aku dulu kayak gitu? Hukum asalnya wanita itu di rumah, nggak keluar. Kenapa? Iya, karena ada surga di rumahnya. Ada apa dia keluar? Surganya sudah ada di situ. Pernah ada dua wanita yang keluar rumah. Semua ingat dengan kisahnya dua wanita yang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, kemudian sampai ke Madian. Lalu sampai ke Madian itu melihat ada lelaki-lelaki yang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Di antara mereka ada dua perempuan keluar rumah. Di antara laki-laki yang banyak, perempuan ini tadudan, dia menghalangi ternaknya supaya nggak bergabung dengan ternaknya orang-orang itu. Nabi Musa langsung heran. Nabi Musa nggak kenal dengan dua perempuan ini, tapi menjadi pemandangan yang menakjubkan dan mengherankan. Ada perempuan keluar rumah, ngapain kalian? Nabi Musa langsung tanya, ma khatbukuma, kalian ngapain keluar sampai datang ke sini? Akhirnya kedua wanita ini menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kita nih nggak bisa ngasih minum kecuali setelah laki-laki itu pergi semuanya. Dan kami melakukan ini apa sebabnya? Bapak kami sudah tua. Bapak kami sudah tua. Kami terpaksa keluar melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh para laki-laki. Kami sengaja melakukan ini karena bapak kami sudah tua. Dan kami wanita-wanita nggak punya suami. Ada keterpaksaan. Akhirnya Nabi Musa membantu. Setelah dibantu, pulang tuh perempuan, datang lagi. Salah satu dari keduanya memanggil Nabi Musa.
Allah menyebutkan ya gaya jalan perempuan ini. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tamshi ala istihya. Jalan perempuan ini dengan penuh malu dia. Harus ngomong sama Rejal ini malu. Apalagi suruh manggil Rejal ini. Akhirnya dipanggil Nabi Musa. Datang. Setelah terjadi obrolan, salah satu dari perempuan itu mengatakan, ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ayah, kerjakan dia, ayah. Jadikan dia pegawai, ayah. Artinya kita perempuan masa harus keluar terus, ayah. Dan sebaik-baiknya orang yang jadi pegawai itu adalah orang yang kuat dan amanah. Sampai akhir cerita Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri orang tersebut. Selesai. Wanita itu lepas dari tugasnya yang memberatkan dia, yang dia lakukan karena memang nggak ada orang lain yang melakukan. Jadi ahibati fillah, di dunia ini ada surga. Yang tidak memasukinya itu tidak akan masuk surga akhirat. Di dunia ini ada surga yang ketika orang itu hidup di dunia tidak masuk ke surga ini, maka dia beresiko besar untuk tidak masuk surga di akhirat. Apa surga itu? Mengenal Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah. Sebagian kita hidup nggak kenal sama Tuhan. Tuhannya membuat aturan, dia nggak mau ikutin aturan Tuhannya. Kita lebih suka mengikuti nafsu dan kemauan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada istri-istri Nabi di surat Al-Ahzab di ayat 33, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah, menetaplah di rumah-rumah kalian. Padahal rumah ini bukan milik perempuan ini. Rata-rata rumah itu milik suaminya. Tapi Allah mengatakan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar rumah, kalau harus, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Jangan. Ya kok keluar terpaksa silahkan. Tapi bagaimana kalau wanita nggak betah di rumahnya, bisa membuat suaminya betah di rumahnya? Dia sendiri nggak betah. Maka jamaah rahimakumullah, perempuan itu kalau keluar rumah, siapa yang nungguin di luar? Setan. Ditungguin sama setan. Jadi harim-harim itu kalau keluar, setan tuh nungguin ya. Alhamdulillah keluar, kata setan. Sampai Nabi SAW mengatakan istasyrafah syaitan. Dari jauh dilihat sama setan ini. Oh, keluar fulana ini. Karena tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah tipu daya setan itu. Tapi ketika Allah berbincang tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna 'azim. Tipu daya kalian itu besar sekali. Maka setan bagaimana memanfaatkan hal itu? Sampai sholat saja, di mana perempuan lebih baik sholat? Di rumah, jemaah. Ini ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Namanya Ummu Hamid. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh suka banget sholat bersamamu. Siapa yang nggak suka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW? Yang ketika memandangnya kegalauan jadi hilang. Dia datang, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Aku tuh suka banget sholat bersamamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu, aku tahu. Aku tahu engkau suka sholat bersamaku, kata Nabi SAW.
Tapi kata Nabi SAW, salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Ummu Hamid, salatmu di kamar tidurmu, bayangin ya, salatmu di kamar tidurmu itu lebih baik daripada salatmu di ruangan rumahmu. Kemudian Nabi mengajak lagi perempuan itu berpikir, dan salatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada salatmu di rumah besarmu, dan salatmu di masjid kaummu. Artinya semakin dekat ke rumahmu, tapi udah keluar rumah. Awalnya di kamar, kemudian ke ruangan tengah mungkin ya, kemudian ke ruangan yang lebih besar. Kadang-kadang orang bikin musola ya di rumahnya, keliaran orang. Sholatmu di masjid kampungmu, di musola kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali daripada masjid lainnya. Tapi ternyata buat wanita, sholatmu di masjid kampungmu, yang berarti sholatmu di kamar tidurmu, lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Kita ini cari surga. Ini Nabi memberikan penjelasan sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Hamid ini. Kemudian Ummu Hamid itu minta supaya dibangunkan di ujung rumahnya, di tempat yang paling gelap. Dia sholat di sana sampai mati, nggak kemana-mana dia. Sampai seperti itu loh. Bagaimana perempuan menciptakan rumahnya menjadi surga. Tapi memang berat, jemaah. Keinginan untuk keluar, keinginan untuk happy-happy, majelis sana, majelis sini, ada keinginan itu. Tempat yang paling dicintai Allah itu apa? Masjid. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling cinta Allah itu masjid. Tapi ternyata perempuan lebih baik sholat di ujung rumahnya yang gelap, yang nggak kelihatan orang, yang ketika dia tutup pembantu nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, umminya sholat berapa rakaat, umminya berzikir berapa banyak, umminya baca Quran berapa juz, nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk menjadi seperti itu nggak mudah. Nabi SAW menyebutkan ya tentang beratnya perempuan masuk surga, tapi di sisi lain mudahnya perempuan masuk surga. Ketika Nabi ditanya SAW, man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Apa jawaban Nabi SAW? Kita kayaknya semua tahu jawabannya. Ana hanya mengingatkan kembali. Kenapa ana perlu mengingatkan kembali? Karena kita semua nggak pernah belajar kitabun nikah. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kitabun nikah itu kayaknya nggak pernah dipelajari. Yang dipelajari di sekolahan itu sex education. Hanya urusan ranjang yang dipelajari. Padahal bukan urusan itu pernikahan. Kita kesian loh sama anak-anak SMP yang sudah berzina. Bahkan anak SD, ingat ada 4 orang yang memperkosa seorang wanita. Yang paling tua dari 4 orang ini umur 16 tahun. Yang paling kecil umur 12 tahun. Diperkosa, dibunuh tuh perempuan. Dia tahu mencalurkan syahwatnya dengan cara yang diharamkan. Maka kita perlu belajar bagaimana menjadikan laki-laki itu betah di rumah, bagaimana laki-laki itu tidak memandang yang haram di luar, yang dia bayangkan kapan ana sampai rumah ana. Kenapa? Selesai urusannya. Ana kok sampai baiti, ya Allah, semua beban hidup itu hilang. Kata Nabi SAW, khairun nisa, yang pertama, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati.
Seneng hati ini bojone. Ketika buka pintu rumah, ya Allah, ya. Dia ngelihat ada bidadari di rumahnya. Allah ketika mensifati bidadari surga, kata Allah, hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah wanita-wanita yang di rumahnya nggak keluaran. Enggak. Jadi kapan suami datang, istrinya ada. Karena memang fitnah di luar besar sekali. Dan Nabi alaihissalatu memberikan arahan, kalau laki-laki melihat sesuatu di luar yang membangkitkan syahwatnya, kemana dia harus lari? Ke istrinya. Falyarji ila ahli, pulang ke rumahmu. Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang engkau lihat sama persis dengan yang ada di istrimu. Selesai. Maka bagaimana seorang istri selalu siaga? Dia selalu bersolek. Sekarang tuh ada yang namanya make up artis. Make up apa? Betul. Moa. Seharusnya moa itu untuk di rumah. Betul jamaah. Banyak laki-laki di luar tergoda dengan wanita yang sebenarnya nggak cantik. Tapi gara-gara moa. Iya, gara-gara make up itulah. Gara-gara make up itu. Jadi dilihat perempuan ini, apalagi tadi setan sudah nungguin dia. Udah dia berias, bersolek ala jahiliyah, ditambah setan yang menghiasi dia, habis udah laki-laki. Dia ingin pulang ke rumahnya. Bagaimana ketika dia pulang, dia ngelihat istrinya lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Karena dia berias, dia sambut suaminya. Siapa yang gak betah? Seorang suami ngelihat istrinya selalu cantik, selalu cantik. Bahkan anak-anaknya tahu. Karena ada harim-harim ini, kalau lagi sama sohibnya ketawa-ketawa, ya telepon ketawa-ketawa. Pas rejalnya datang, dimatikan HP-nya, pasang muka cemberut. Sampai anak itu ngomong, Mama kalau Abah datang kok jadi kayak gini? Anak itu memperhatikan emaknya. Yang seharusnya dia enak dilihat sama suami, enggak. Dia sok jual mahal. Apa bi'gholi? Sama rejalnya. Loh, ini loh suamimu yang seharusnya disambut, yang seharusnya engkau tampil cantik buat dia, yang seharusnya rumah itu jadi indah. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tahu suaminya nggak punya. Nabi SAW bukan orang yang punya banyak harta. Dia tahu, dia ingin bersolek buat suaminya, sampai pinjem kalung Aisyah. Pinjem. Buat siapa? Buat berhias untuk Nabi SAW. Kalau sekarang pinjem buat apa? Buat kondangan. Bukan buat suaminya. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh nurut. Susah sekarang cari harim yang nurut. Kenapa? Anda katakan susah. Ya inilah, perempuan mengatakan, oh banyak Ustaz. Padahal rejalnya tadi baru ngomong sama anak. Aduh Ustaz, dari mana Ustaz? Iya loh. Jadi kita itu merasa sudah baik. Siapa yang menilai kita baik atau tidak? Suami yang nilai. Merasa enggak Ustaz. Maka jangan sampai hari kiamat suami kita nuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ana sabar menghadapi ini gara-gara anak-anak ya Allah. Ana sabar ya Allah. Ana nggak mendapatkan hak ana sebenarnya. Ya mungkin sang istri, ana juga nggak mendapatkan hak ana Ustaz. Tapi ketahuilah Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Engkau tahulah posisimu di mana. Maka di sini kalau disuruh nurut, apapun perintah suami. Sebagian perempuan ini, mamanya mau kondangan, Bang,
Aku mau kondangan bang ya. Gak usah lah, di rumah aja. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Merayu sana, merayu sini, macem-macem, ini itu. Ini pertanda dia nggak nurut. Ketika saya mengatakan enggak, siap bang, aku di rumah. Selesai. Bisa seperti itu? Ditelepon sama sohibnya, engkau nggak kondangan? Ayo berangkat, kata dia. Enggak, aku nggak boleh sama suamimu. Na'udzubillah, kata dia. Itu yang marja. Itu jangan mau diatur sama suami. Itu terjadi sekarang ya. Itu terjadi sekarang. Yang ini akan berdampak kepada anak-anak nanti. Kalau ngelihat uminya kayak gitu, berarti dia nanti sama suaminya kayak gitu juga. Maka mata rantai ini harus diputus. Kesian anak-anak kita. Kalau akhirnya harus masuk neraka gara-gara emaknya menjadi contoh yang buruk. Anak-anak itu ingat ya, anak-anak itu mungkin dia salah dengar, tapi anak-anak nggak pernah salah ngelihat ya. Nggak pernah anak-anak salah ngelihat. Berapa banyak emak-emak yang ngasih tau, nak, engkau jangan kayak gini nak ya, engkau jangan. Tapi dia ngeliat emaknya kayak gitu. Ada sebagian bapak yang ngatakan, nak, jangan ngerokok, sambil pegang rokok dia. Kira-kira denger anaknya apa? Ngerokok nak. Padahal bapaknya ngomong seperti itu. Maka tolong, bagaimana, kesian loh, kita ini ingin rumah tangga kita itu baik-baik saja. Kita ingin sampai surga bersama keluarga kita. Tapi kadangkala kita terlalu pede masuk surga. Terlalu pede, nanti bakal ditimbang loh jemaah. Ditimbang. Ingat seorang wanita yang Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah fulana. Ada fulana ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, dia sholat malam, puasa sunnah, sedekah. Tapi kalau ngomong pedes ya Rasulullah, suka nyakitin tetangganya. Ini tetangga bukan suaminya. Ini tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, la khaira fiha. Nggak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempatnya dia. Kadang-kala kita merasa, oh ana sholli loh, ana udah puasa sunnah Senin Kemis loh, tapi ada hak orang lain yang tidak diberikan. Wa idza ghibta anha. Ini perempuan yang tadi, yang paling indah kata Nabi SAW, yang kalau dipandang nyeneng no ati, kalau disuruh nurut, kalau ditinggal sama suaminya. Suaminya kerja, apa yang dilakukan? Dia jaga kehormatan dirinya. Dikena no anak-anak dikena no omai. Ada perempuan rejalnya keluar rumah, alhamdulillah, langsung regut pegang HP. Dia merasa suaminya beban buat dia. Kemudian dia sibuk chatting fulan, nonton ini, nonton itu. Mulai dia membandingkan suaminya dengan suami orang. Dia dapat video di IG suami yang ngasih bunga sama istrinya, langsung dikirim ke rejalnya. Jamaah, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menderita. Makanya buat orang, jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain, suamimu sama orang lain. Udah, bandingkan dirimu sama dirimu sendiri, tidak dengan orang lain. Tapi kalau engkau seperti itu, engkau mulai melihat fulana kirimin video ini, video itu, rejalnya, ya Allah, tidak bersyukur karena punya harim ini. Sebagian laki-laki itu dimaki-maki sama bosnya, dimaki-maki sama anak, ngelihat sendiri, kerja capek, lelah, harapannya ke rumah itu disambut. Ya mungkin dia nggak bisa ngasih lebih daripada yang dikasihkan sama suaminya orang, tapi dia bertanggung jawab gitu. Nabi SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, khairu nisaikum, di riwayat lain, nisaikum min ahlil jannah, istri-istri kalian calon penghuni surga. Siapa dia? Al-wadud. Dia adalah yang pengasih, jamaah.
Ada perempuan itu yang ya selalu datang ke suaminya, merayu suaminya. Dia itu menunjukkan kepada suaminya, aku butuh sama kamu gitu loh. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ada harim kayak gitu ya, Ma? Nah, artinya ada kondisi perempuan itu al-wadud, yang penyayang, sama anaknya penyayang, sama mertuanya sayang, sama semuanya sayang. Bahkan dia menunjukkan cintanya. Karena lelaki itu sangat senang sekali ketika istrinya menunjukkan, aku sayang loh sama kamu. Engkau kalau nggak pulang-pulang, aku kepikiran sama kamu. Tapi ada harim yang kalau sudah kumpul sama sohib-sohibnya, lupa sama rejalnya. Rejalnya telepon, aduh sopo ini telepon. Jadi dia nggak menghargai suaminya sebenarnya. Mungkin suaminya nggak tahu ya, tapi Allah tahu ya. Maka tolong jadilah al-wadud, yang cinta dan kasih sayangnya itu kelihatan. Maka Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dijadikan di antara kalian cinta ya. Walaupun nggak harus ya, nggak harus rumah tangga itu ada cinta, nggak harus. Bahkan kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Apalagi kalau sudah anaknya banyak, apalagi kalau sudah ajuz. Sampai rejal-rejal mengatakan apa? Al-ajuz bala wal bikru dawa, kata mereka. Sampai mereka. Tapi kenapa rumah tangga itu tetap dijaga? Kenapa? Karena kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Makanya ada orang yang terus sabar. Yang harim ini sabar sama suaminya yang sudah tua. Suaminya sakit-sakitan. Yang kalau dia ninggal suaminya, ada banyak rejal yang akan ngelamar dia. Tapi dia mempertahankan rumah tangganya. Kalau dikatakan cinta, ya enggak. Anda pernah ketemu dengan seorang suami istri yang mau cerai, umurnya sudah 70 ke atas ya. Mau cerai di depan anak. Ternyata sang istri merasa dulu pernah dizolimin sama suaminya. Dan suaminya ketika tambah tua, tambah lemah, istrinya masih muda. Ditinggal rejalnya. Ditenggak. Maka sedikit loh rumah tangga dibangun di atas cinta. Tapi orang mempertahankan rumah tangga karena beribadah. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, enggak. Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran. Di situ Allah jelaskan apa yang harus kau lakukan pada kita. Maka subhanallah, Nabi SAW ketika mengatakan perempuan yang penyayang, oh itu Masya Allah, kalau dia bisa terus sayang sama suaminya. Walaupun suaminya udah sakit, walaupun suaminya sudah mungkin tidak bisa melayani seperti dulu, tapi sang istri tetap mengingat bagaimana perjuangan sang suami. Yang kedua, al-walud, yang suka punya anak. Dulu, perempuan-perempuan zaman dulu itu hamil lagi, nggak ada masalah. Sekarang harus zaat rejal sama harimnya kalau mau punya anak lagi. Enggak, wes cukup wes. Kesel ana. Iya, ada perempuan nggak mau, enggak sudah, enggak ya. Meteng meneh. Kadangkala ada orang tua yang ngomong gitu sama anaknya, nak, ojo meteng meneh nak, ya cukup wis nak. Loh, anak bojone mah. Loh iya. Makanya Nabi alaihissalatu mengatakan al-walud. Memang capek jemaah, nggak sama ya. Pahala seorang wanita yang punya anak 1 dengan yang punya anak 5 nggak sama. Yang punya anak 10 dengan yang anak 5 nggak sama. Kita lihat umi-umi dulu anaknya 11, 12. Sampai anak ingat di Bondoso ya. Ustaz Zain Bawazir rahimahullahu ta'ala punya anak 28 dari 1 istri. Gimana capeknya istrinya jemaah? Capek jemaah. Nah,
Udah cukup jamaah. Nanti dibicarakan sama suaminya. Jangan ngomong sama sohibnya tuh. Jangan. Karena akan ada yang suka ngembosi. Enggak, jangan. Suamimu ngomong, aku kepingin punya anak lagi. Katakan, ahlan wa sahlan. Loh, ingat semua kelelahan 9 bulan ya hamil. Semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Engkau akan dapatkan. Suami nggak dapat, ya engkau akan dapat. Kemudian yang ketiga sifatnya al-muwatiyah, yang suka mencocokkan diri sama suaminya. Suaminya kepingin ini, iya bang. Kan ada harim-harim yang aku kepingin ini, enggak, aku nggak cocok. Engkau mau ikut aku enggak? Ada harim-harim yang selalu berusaha. Tadi dia ingin menjadikan rumahnya surga. Dia ingin rejalnya ini sudah kok masuk rumah, udah kok di surga, nggak perlu keluar lagi. Bayangin ya, gimana suami dapat surga di rumah. Baik, surga itu apa? Kalau ingin sesuatu belum diomongkan sudah datang. Istri ini tahu sama kesenangannya suami. Bang, kau kepingin apa bang? Kata suaminya, ya Allah, mau sudah ngerti wes 20 tahun suat ya. Ada yang masih harus minta suaminya. Kan tahu istri itu apa kesenangannya suami ini. Dia selalu ada untuk suaminya. Dia tahu suaminya suka sama ini, sama itu, udah dia siapin. Kadang-kadang dia tanya, bang, hari ini kepingin makan apa? Rawon. Oke, rawon. Tahu-tahu dimasakin soto. Gimana perasaan suaminya? Dia datang, loh, endi rawon nih? Nggak ono keluke bang. Jadi soto. Ketika suami kayak gitu, apa kata istri? Bang, kok ndak bersyukur bang? Wes pangan. Subhanallah jamaah. Yang seharusnya minta maaf malah enggak, ngatakan suaminya nggak pandai bersyukur engkau bang, wes kena kon bang. Idza taqainallah, kata Nabi SAW, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu perempuan yang bakal masuk surga. Wa syarru nisaikum, dan kalian tahu siapa wanita-wanita paling jahat di antara kalian? Yang pertama al-mutabarrijat, yang suka bersolek untuk orang lain. Bayangin ya, suaminya selalu dapat kari-karinya. Coba kalau perempuan cantik, suami ngomong apa? Mau kemana? Pertanyaan itu selalu muncul, mau kemana kau? Kenapa? Linda Oma nggak pernah ayu soalnya. Dia lebih suka ngelihat istrinya di luar. Kalau lihat, masya Allah ayu bojoku ya. Kalau dia lihat di rumah, loh kok kayak gini ya? Itulah yang paling buruk, al-mutabarrijat. Sifat pertamanya suka bersolek di depan orang, bukan di depan suami. Bahkan sampai rumah langsung raup, karena dia risih dengan bersoleknya itu. Maka tolong jangan sampai seperti ini. Yang kedua, al-mutakhayyilat, congkak, sombong. Dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Dia merasa bisa ngatur suaminya. Kita tahu ya, Khadijah sama Nabi Muhammad SAW, siapa yang kaya? Khadijah. Tapi bagaimana Khadijah menciptakan surga di rumah Nabi SAW? Nggak pernah dia menyebutkan tentang kebaikannya. Aku bang kayak gini, aku nggak ada. Dia selalu mengatakan, engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad, engkau yang baik, engkau yang selalu berbuat ini, engkau selalu seperti ini, selalu seperti itu. Bagaimana ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira,
Kemudian dalam kondisi ketakutan, beliau mengatakan kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku," kata. Khadijah selimuti, nggak tanya. Orang yang capek itu seharusnya tidak ditanya, tapi dilayani. Orang itu capek, keluar rumah, mungkin syughul, ada apa, lelah dia, jangan ditanya. Tapi dia apa kan? Dilayani. Dia mau apa? Udah dilayani sama Khadijah. Diselimutin sampai tenang Nabi SAW. Tidak diminta cerita. Sampai Nabi cerita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena suasananya membuat orang jadi mau cerita. Tapi ada orang yang malas cerita. Istrinya ngomong, "Mana apa bang?" Enggak ada apa-apa. Dia seakan-akan mau disidang sama ini Harim. Layani suamimu, kondisikan suamimu. Rumahnya dikondisikan, anak-anak disuruh nggak rame-rame, sampai kondisinya senang. Insya Allah suami itu kalau senang di rumah dia akan cerita. Apalagi kalau dia menjadikan istrinya memang sebagai sahabat buat dia. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahunnal munafiqat." Mereka adalah wanita-wanita munafik, kata Nabi SAW. "La yadkhulul jannah minhunna." Nggak ada yang masuk surga dari mereka, kata Nabi SAW. "Illa mithlal ghurabil a'sam." Kecuali seperti burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya merah. Itu hampir nggak ada jamaah. Langka burung itu. Nabi ingin menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berat masuk surga gitu loh. Ketika seorang masih suka bersolek untuk orang lain, sedangkan untuk suami enggak, tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti jumlah burung gagak yang paruhnya merah dan kakinya merah. Maka tolong ciptakan surga di rumahmu. Engkau bisa. Kadang-kala wanita, "Ustaz, anak punya suami Ustaz." Nggak benar Ustaz. Iya. Sebelum Anda masuk ke tanya jawab, ada satu cerita. Ada seorang wanita telepon ke seorang syekh di televisi. Dia ngomong, "Syekh, Ana mau tanya. Ana punya suami peminum, Syekh. Dia pemabuk. Kalau sudah peminum jangan ditanya dosa yang lainnya. Tadi malam dia datang ke rumah dalam kondisi Ana sedang baca Quran. Tengah malam," kata dia. Kemudian dia datang lihat Ana baca Quran, diambil itu Quran, dirobek-robek, dibuang ke kamar mandi. Apa yang harus Ana lakukan, Syekh? Kira-kira apa yang dilakukan coba? Cerai. Syekh tanya, "Engkau punya anak?" "Iya Syekh, Ana punya anak 5 dari dia, Syekh." "Engkau punya keluarga?" "Keluarga Ana di desa, Syekh." "Jauh," kata dia. Ini kalau nggak salah kisah di Aljazair apa di Maroko. "Jauh, Syekh." "Engkau yang ngasih nafkah?" "Ada." "Nggak ada, Syekh." "Keluargamu?" "Nggak ada, Syekh," kata dia. Terus Syekh ngomong, Syekh ini umurnya 94 tahun yang ditanya. Syekh itu ngomong, "Sabar nak ya, sabar nak. Engkau jangan gugat cerai." Kalau bicara secara syariat, boleh nggak dia gugat cerai? Boleh. Tapi Syekh mengatakan, "Sabar nak," katanya. "Syekh, dia sudah melakukan itu, engkau suruh aku sabar, Syekh." Syekh itu mengatakan, "Nah, aku khawatir kalau engkau gugat cerai, nanti pemabuknya jadi 6. Nah. Anaknya 5. Karena ini perempuan gak punya apa-apa. Rejalnya akan ngambil anak-anak itu. Jangan," kata dia. Sudah. Kau banyak doa atau minta sama Allah SWT. Ya mungkin bahasa yang kau ciptakan surga di rumahmu ya. Kau minta sama Allah saja. Setahun kemudian, tahu-tahu Syekh ini lagi live di televisi, dia telepon. Perempuan itu telepon lagi.
Dia mengatakan, Syekh, dzakartana ya Syekh. Engkau ingat sama aku Syekh, kata dia. Kata Syekh, enggak, aku enggak ingat. Katanya, Arifi binafsi, engkau siapa, kata dia. Engkau ingat Syekh, aku yang pernah telepon tahun lalu, suamiku yang minum, yang merobek Quran. Iya, kata Syekh, ingat Syekh itu. Basyirin ya binti, kata dia. Kasih kabar gembira aku, gimana suamimu sekarang? Kata Syekh, alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang buka kunci masjid ketika sholat subuh. Artinya perempuan itu memiliki sesuatu yang bisa menundukkan suaminya. Engkau tahu kapan suamimu marah. Engkau tahu apa yang menyebabkan suamimu marah. Engkau tahu apa yang menyebabkan suamimu nggak betah di rumah. Tahu perempuan itu. Apalagi sudah punya anak 5. Udah bertahun-tahun dia tahu dengan karakter suami. Ketika perempuan ini memohon sama Allah, kemudian dia memperbaiki dirinya melayani suaminya dengan baik, malu suaminya. Malu. Ketika hubungan kita sama suami sudah baik, hubungan kita sama Allah baik, Allah itu tinggal katakan kun, selesai. Cuma kita kadang-kala lebih mementingkan diri kita sendiri, mengandalkan akal kita, keluarga kita. Jangan. Maka tolong semuanya, ya, untuk mendesain ulang rumah tangganya. Bagi yang sudah berumah tangga, agar dari rumah-rumah kita itu kelak muncul pejuang-pejuang masa depan buat agama ini, jemaah. Ini pertanyaan sudah di